Timnas Indonesia akan memasuki era kepelatihan baru di bawah komando John Hartman. Hartman berkomitmen akan tinggal di Indonesia selama ia melatih skuad Garuda. Datangnya Hartman memberi angin segar bagi para pemain yang berkompetisi di liga domestik. Mantan pelatih Timnas Kanada itu berkomitmen menjadikan kompetisi lokal sebagai muara untuk memperkuat skuad Garuda. I think having a commitment to the domestic league here, that's the foundation for our future. And it's important that, one, I'm watching, because if the national coach is not watching the domestic league, then there's no hope for our domestic players. Hartman sendiri mengaku sudah memantau beberapa pemain lokal di Super League. Tidak hanya itu, perhatian Hartman juga mengarah kepada para pemain muda di berbagai klub daerah. Dengan pendekatan yang dilakukan Hartman, Timnas diharapkan tumbuh sejalan dengan kualitas liga domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda jalur Pantura, tepatnya di akses jembatan Sungai Waridin, Kendal, Jawa Tengah. Banjir juga merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir menerjang jalan Pantura, tepatnya di atas jembatan Sungai Waridin, Kendal, Jawa Tengah. Air sungai meluap hingga menutup jembatan, mengakibatkan kemacetan panjang. Sejumlah kendaraan roda 2 yang mencoba melintas harus dipandu warga dan petugas agar tak terperosok. Selain itu, luapan air juga menggenangi permukiman warga. Ratusan rumah di 2 kecamatan, yakni Kaliwungu dan Brangsong, terendam air hingga ketinggian 1 meter. Air berasal dari luapan Sungai Waridin. Hujan yang terus mengguyur wilayah Kendal membuat air semakin tinggi. Meski tanggul air dalam kondisi aman, 4 titik pintu air yang jebol menjadi penyebab air sungai mengalir deras ke permukiman warga dan jalan raya Pantura. Itu kan pintu Waridin itu ada 4 titik, 4 pintu itu jebol semua. Ke arah timur sama ke arah barat. Kalau ke arah barat larinya ke Boradem, kalau ke arah timur larinya ke Kumurjo. Oh, berarti kalau tanggulnya nggak jebol, Mas ya? Tanggulnya aman, Pak. Aman ya? Ya, cuman parapetnya aman semua, cuman pintu 4 titik. Meski ketinggian air sudah mencapai 1 meter, banyak warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim di wilayah Buleleng, Bali menyebabkan terjadinya banjir dan menggenangi sekolah. Bahkan arus sungai yang sangat deras menyebabkan tembok pembatas dengan sungai roboh. Video amatir merekam hujan deras yang terjadi di wilayah Buleleng, Bali sejak siang hingga sore hari menyebabkan terjadinya banjir. Di wilayah Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali, SMP Negeri 3 Busungbiu diterjang air deras hingga menyebabkan area sekolah terendam. Ini situasinya ya lagi sedikit dengan ruang kelas. Tak hanya itu, tembok pembatas antara sekolah dan aliran sungai juga ikut tergerus hingga roboh akibat derasnya aliran sungai. Kejadian ini menyebabkan jalan di Batu Megang, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu juga terputus. Diputus jalannya ke Jalan Batu Megang, Ton. Cuaca ekstrim menyebabkan terjadinya tanah longsor di wilayah ini hingga menyebabkan arus lalu lintas jalur Buleleng Pupuan lumpuh karena material longsor menutupi seluruh badan jalan. Dari Buleleng, Bali, Pande, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, guru sekolah menengah kejuruan negeri 3 di Desa Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi membuat laporan ke Polda Jambi. Ya, selain menderita sejumlah lebam, pemirsa, korban juga mengalami trauma. Setelah sempat viral menjadi korban pengeroyokan oleh siswanya, Agus Saputra, seorang guru di sekolah menengah kejuruan negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Jambi. Didampingi oleh kakaknya, sang guru pun menjalani pemeriksaan atas laporannya selama 4 jam atas kejadian pengeroyokan yang menimpanya. Pihak korban juga mengklarifikasi terkait senjata tajam yang dibawa. Menurutnya hal itu dilakukan untuk mengamankan diri dari serangan para siswa. Korban sendiri menderita sejumlah lebam dan mengalami trauma akibat peristiwa pengeroyokan yang dialaminya.
Saya pribadi, keluarga, saya melapor ke sini ada tindakan pengeroyokan yang dilakukan murid-murid. Setelah kejadian pengeroyokan itu, adik saya Agus Saputra itu lari ke ruangan yang memang di situ SMK ada yang kelas pertanian atau gimana gitu. Di situ ada arit atau celurit, dia mengamankan diri itu Bang. Versi dia mengamankan diri. Sementara murid-murid itu sudah nggak terkendali. Alasan biar orang itu bubar, biar jangan sampai mendekat. Sementara dia pakai itu, murid-muridnya tetap melempar. Sebelumnya, Polres Tanjung Jabung Timur bersama Dinas Pendidikan terkait juga telah melakukan mediasi atas insiden ini. Mediasi berakhir buntu lantaran tak dihadiri oleh guru yang menjadi korban pengeroyokan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, A-News melaporkan. Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Pelaku utama dihadirkan ke lokasi untuk peragakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen melihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, A-News melaporkan.